Risa Wulandari. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konflik perpecahan di Yugoslavia. Nah, berikut ini peta dari Yugoslavia yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara Yugoslavia ini merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa sejak tahun 1948 sampai tahun 2003. Bentuk negara Yugoslavia yaitu Republik Federal Sosialis. Yugoslavia ini terdiri dari 6 negara bagian, yakni yang pertama Serbia, yang kedua Bosnia dan Herzegovina, yang ketiga Kroasia, yang keempat Montenegro, yang kelima Slovenia, yang keenam Makedonia. Sebagai negara federasi yang terdiri dari berbagai negara, maka Yugoslavia ini terdiri dari berbagai etnis. Presiden pertama Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito. Pasca meninggalnya Josip Broz Tito, Yugoslavia mengalami kekacauan dan terjadi beberapa konflik yang tidak bisa dihindarkan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma Nur Salsabila. Faktor penyebab konflik Yugoslavia. 1. Merebaknya perang rasial di Yugoslavia. Jadi di akhir tahun 80-an, saat krisis ekonomi, nasionalisme kelompok etnis Yugoslavia ini bangkit dan berjuang pada pecahnya perang antar etnis. Jadi adanya namanya konflik genosida ini terjadi di 6 negara bagian, yaitu antar bangsa Serbia dengan bangsa Kroasia, Bosnia dengan Albania, dan Makedonia dan Albania. 2. Adanya pembeda agama di antara etnis-etnis. 3. Keinginan negara-negara bagian untuk merdeka, tetapi ditentang oleh Serbia. 4. Meninggalnya Presiden Yugoslavia Jožef Broz Tito tahun 1980 menyebabkan etnis-etnis di negara bagian membubarkan diri. Dan yang kelima, etnis Serbia merasa hak-haknya dikurangi selama bergabung dengan Yugoslavia. Nah, jadi itu penyebab konflik yang ada di Yugoslavia. Kita lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya, yakni mengenai tentang negara-negara yang ingin melepaskan diri dari Yugoslavia, yang akan disampaikan oleh Silvianti. Pada akhirnya, seluruh negara yang pernah menyatu dengan Yugoslavia akhirnya memisahkan diri. Yang pertama itu dilakukan oleh Slovenia dan Kroasia pada tanggal 26 Juni tahun 1991. 2. Masedonia pada tanggal 8 September tahun 1991. 3. Bosnia Herzegovina pada tanggal 3 Maret tahun 1992. Sementara itu, Yugoslavia baru membentuk Republik Federasi Yugoslavia yang beranggotakan Serbia dan Montenegro. Namun, pada tahun 2003, Serbia dan Montenegro tidak lagi menggunakan nama Yugoslavia. Dua negara tersebut membentuk Persatuan Negara Serbia dan Montenegro pada tanggal 4 Februari tahun 2003. Dengan demikian, berakhirlah sudah perjalanan panjang dari negara Yugoslavia. Pada perkembangan selanjutnya, Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri dari Serbia melalui referendum pada tanggal 21 Mei tahun 2006 dan akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 3 Juni tahun 2006. Sementara itu, Serbia juga ikut memproklamasikan kemerdekaan 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 5 Juni tahun 2006. Jadi itu dia negara-negara yang asalnya tergabung di Yugoslavia dan akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan diri dan tidak bergabung lagi di Yugoslavia. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yakni mengenai berakhirnya konflik Yugoslavia yang akan disampaikan oleh Siti Nurhalimah. Berakhirnya konflik Yugoslavia. Gimana sih konflik ini bisa berakhir dan apa yang menjadi penyebabnya? Jadi, perihal-perihal yang terkait dalam perang Bosnia ini akhirnya setuju buat berdamai di tanggal 21 November 1995 dan perundingan persetujuan dilaksanakan di Dayton, Ohio di Amerika Serikat dan pada akhirnya disepakati oleh pemimpin ketiga negara yakni Bosnia, Serbia, dan Kroasia.
Dan juga ada beberapa sanksi atau yang dilakukan oleh Yugoslavia untuk menghindari atau mengurangi konflik di negara ini. Yang pertama yaitu PBB menyerukan kepada Serbia akan menarik tentaranya dari Bosnia dan menjatuhkan sanksi. Kemudian yang kedua, negara-negara kelompok G7 dalam pertemuannya di Texas, Amerika Serikat menyerukan penghentian aksi militer terhadap Kroasia. Kemudian yang ketiga, NATO mengirimkan tentaranya ke bekas negara Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia dan menciptakan wilayah damai. Terus juga bebas dari peperangan, dan tentara NATO juga melakukan serangan udara ke pihak Serbia yang gak mau menaati seruannya. Jadi ini adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak internasional untuk meredam konflik ini. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, konflik ini akhirnya selesai di tahun 1995 dengan sebuah perundingan perdamaian di Amerika Serikat. Jadi ini yang tadi keputusan atau isi perjanjian yang dilaksanakan di Amerika Serikat itu di tahun 1995 ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama, Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Untuk poin yang kedua, Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Untuk poin yang ketiga, pemerintahan pusat Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Untuk poin yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya. Untuk poin yang kelima, kebebasan di seluruh negara. Untuk poin yang keenam, larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintah. Nah teman-teman, jadi seperti itulah akhir dari konflik di Yugoslavia. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai dampak keruntuhan Yugoslavia yang akan disampaikan oleh Talita Kisi. Dampak keruntuhan Yugoslavia. Keruntuhan Yugoslavia memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Berikut dampak keruntuhan Yugoslavia. Yang pertama, munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur. Yang kedua adalah terjadinya krisis sosial di kawasan semenanjung Balkan. Dan ketiga adalah munculnya genosida terhadap kaum Muslim Bosnia oleh bangsa Serbia. Dan yang terakhir adalah terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Dari keruntuhan Yugoslavia ini menimbulkan beberapa dampak bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Jadi, kesimpulannya, Perang Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama tahun 1991 sampai awal tahun 2001. Peperangan ini berciri konflik etnis antara suku-suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia seperti suku Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, dan Albania. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Republik Sosialis Federal Yugoslavia yang berganti nama menjadi Republik Federal Yugoslavia, dan pada akhirnya Montenegro dan Kosovo memutuskan untuk berpisah dari Serbia karena konflik pembantaian suku. Akhir kata, sebelum video presentasi kami tutup, di sini saya mempunyai satu pantun. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.